Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, menghadirkan cinta dalam hidup kita. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Malam ini, kita akan merenungkan bersama tentang bagaimana kita dapat menghadirkan cinta dalam hidup kita. Cinta adalah salah satu nilai yang paling mendasar dalam ajaran Kristen, dan sangatlah penting bagi kita untuk menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, kita diajarkan bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya cinta dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Cinta bukanlah hanya perasaan, tetapi juga sikap dan tindakan yang nyata. Kita seringkali terjebak dalam kesibukan dan tantangan hidup sehingga melupakan pentingnya menghadirkan cinta dalam setiap interaksi dan keputusan kita. Namun, melalui renungan malam ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kembali makna sejati dari cinta dan bagaimana kita dapat menghidupinya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan malam ini, dan semoga melalui renungan ini, kita dapat memperkuat iman dan komitmen kita untuk menghadirkan cinta dalam hidup kita. Ayo kita renungkan bersama, bagaimana cinta dapat mengubah dan memperkaya hidup kita serta lingkungan sekitar. Cinta adalah salah satu nilai yang paling penting dalam kehidupan kita, terutama sebagai orang Kristen. Dalam Alkitab, cinta diperintahkan sebagai prinsip dasar dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Namun, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, tantangan dan kesibukan membuat kita lupa akan pentingnya menghadirkan cinta dalam setiap aspek kehidupan kita. Salah satu ayat yang mengajarkan kita tentang pentingnya menghadirkan cinta dalam hidup kita adalah 1 Korintus 16 ayat 14. Segala sesuatu hendaklah kamu perbuat dengan kasih. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan dan kata-kata kita harus dilandasi oleh kasih. Menghadirkan cinta dalam hidup kita tidak hanya tentang perbuatan besar, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita setiap hari. Selain itu, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, kita diajarkan bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah adalah sumber cinta yang sejati, dan ketika kita hidup dalam kasih, kita menghadirkan Allah dalam hidup kita. Mengalirkan kasih yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain adalah cara terbaik untuk menghadirkan cinta dalam hidup kita. Dalam Matius 22 ayat 37-39, Yesus memberikan perintah terbesar kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah dan sesama adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita akan mampu mengasihi sesama kita dengan cinta yang sejati. Dalam menghadirkan cinta dalam hidup kita juga diajarkan untuk memaafkan. Dalam Kolose 3 ayat 13, Rasul Paulus menulis, "Sebab jika ada sesuatu yang harus dimaafkan olehmu kepada seseorang, maka maafkanlah, sebagaimana Kristus juga telah mengampuni kamu." Memaafkan adalah wujud nyata dari cinta yang sejati, karena dengan memaafkan kita mengikuti teladan Kristus yang mengasihi kita, sehingga Dia rela mengampuni dosa-dosa kita. Dalam menghadirkan cinta dalam hidup kita juga harus menghindari godaan untuk membenci atau menyakiti orang lain. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21, kita diajarkan, jika orang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, bagaimana ia dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Dan perintah ini adalah yang telah kami terima darinya. Barang siapa mengasihi Allah, hendaklah ia juga mengasihi saudaranya. Dengan demikian, sebagai orang Kristen, mari kita menghadirkan cinta dalam hidup kita setiap hari, dalam setiap tindakan, kata-kata, dan pikiran kita. Dengan mengikuti teladan Kristus dalam mengasihi, memaafkan,
dan menghindari kebencian, kita akan menjadi saksi bagi kasih Allah kepada dunia di sekitar kita. Semoga kita semua dapat mengalami kehadiran cinta yang sejati dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah kasih yang sempurna yang selalu menguatkan dan memimpin kita. Menurutku, tema menghadirkan cinta dalam hidup kita sangat penting. Cinta adalah salah satu nilai inti dalam kehidupan kita, terutama sebagai orang Kristen. Bagaimana menurutmu, bagaimana cara terbaik untuk menghadirkan cinta dalam hidup kita sehari-hari? Saya setuju, cinta memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Menurutku, salah satu cara terbaik untuk menghadirkan cinta dalam hidup kita adalah dengan mempraktikkan kasih kepada sesama seperti yang diajarkan oleh Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah yang baru ini kepada kamu, kasihilah satu sama lain. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah hendaknya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu saling mengasihi." Benar sekali, kasih kepada sesama adalah cerminan dari cinta yang sejati. Selain itu, menurutku, menghadirkan cinta juga berarti memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, kita diajarkan bahwa Allah adalah cinta, dan siapa yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dengan memiliki hubungan yang erat dengan Allah, kita akan semakin mampu mengasihi orang lain dengan cinta yang sejati. Sangat benar, memiliki hubungan yang erat dengan Allah adalah kunci untuk menghadirkan cinta dalam hidup kita. Selain itu, menurutku, salah satu cara lain untuk menghadirkan cinta dalam hidup kita adalah dengan melayani sesama. Dalam Galatia 5 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Hanya saja janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan bagi daging, melainkan beribadahlah kamu oleh kasih, seorang kepada yang lain." Betul sekali, melayani sesama adalah wujud nyata dari cinta yang kita miliki. Dengan melayani sesama, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga mengalami berkat dan kebahagiaan yang mendalam. Menurutmu, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan cinta dalam hidup kita sehari-hari? Selain mengasihi, memiliki hubungan yang erat dengan Allah, dan melayani sesama, saya pikir penting juga untuk memaafkan dan memberi ruang bagi kedamaian dalam hubungan kita. Dalam Kolose 3 ayat 13, kita diajarkan untuk saling memaafkan sebagaimana Tuhan telah memaafkan kita. Dengan memaafkan dan memberi ruang bagi kedamaian, kita membangun hubungan yang penuh kasih dan menghadirkan cinta dalam hidup kita. Setuju, memaafkan dan memberi ruang bagi kedamaian adalah langkah penting untuk menghadirkan cinta dalam hidup kita. Dengan melakukan semua hal ini, kita akan semakin mengalami kehadiran cinta yang sejati dalam hidup kita, serta menjadi saksi bagi kasih Allah kepada dunia di sekitar kita. Betul sekali, mari kita terus berusaha untuk menghadirkan cinta dalam hidup kita sehari-hari, sebagai bentuk penghargaan atas kasih yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan demikian, kita akan menjadi terang bagi dunia di sekitar kita dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas diskusi yang sangat inspiratif ini. Semoga kita semua dapat terus menghadirkan cinta dalam hidup kita sehari-hari dan menjadi saksi bagi kasih Allah kepada dunia di sekitar kita. Sekarang silahkan Mary memimpin doa sebelum kita tutup diskusi malam ini. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, pada malam ini kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada henti mengalir dalam hidup kami. Engkau adalah sumber segala cinta yang sejati, dan kami berdoa agar Engkau menguatkan kami untuk menghadirkan cinta dalam setiap aspek kehidupan kami. Bimbinglah kami, ya Tuhan, agar setiap kata, pikiran, dan tindakan kami dilandasi oleh kasih. Bantu kami untuk memahami makna yang lebih dalam tentang bagaimana mengasihi sesama, seperti yang Engkau telah mengasihi kami. Tunjukkanlah kami jalan yang benar dalam menghadirkan cinta dalam hubungan kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam semua yang kami lakukan. Kami juga memohon agar Engkau menguatkan iman kami, sehingga kami dapat melampaui ego dan keserakahan, dan lebih memilih untuk mengasihi dan melayani sesama. Berikanlah kami keberanian untuk memaafkan dan memberi ruang bagi kedamaian dalam setiap hubungan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah kasih yang sempurna yang senantiasa menguatkan dan membimbing kami. Semoga renungan malam ini memberkati kami dan memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan cinta dalam hidup kami. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan,
Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Di penghujung renungan malam ini, marilah kita merenungkan kembali betapa pentingnya menghadirkan cinta dalam hidup kita. Cinta bukan hanya kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang kita lakukan setiap hari. Melalui kasih, kita dapat menjadi terang bagi dunia di sekitar kita dan menyatakan kasih Allah kepada sesama. Mari kita terus memperkuat iman kita dan mempraktikkan cinta dalam segala hal. Dengan begitu, kita akan mengalami kehadiran cinta yang sejati dalam hidup kita dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.